Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa-siswi SMA Kuantum Indonesia, khususnya kelas 10 IPA. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Amin. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan belajar bersama tentang soal HOTS. Bagaimana kita menyelesaikan masalah soal-soal yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Oke, coba kita lihat soalnya. Langkah pertama, kita harus membaca soal terlebih dahulu sampai selesai agar kita dapat menganalisis soal tersebut dengan baik dan kita dapat menggambarkannya sesuai analisis kita. Bisa dilihat soalnya. Terdapat sebuah kapal penambang ikan di laut lepas dengan koordinat awal 2i plus 4j. Kapal tersebut berlayar menuju timur laut 45 derajat dari arah timur kompas. Sampai di titik koordinat kedua, kapal tersebut berada pada 6i plus 8j. Pada alat menunjukkan jarak yang ditempuh akar 32 km dalam waktu 30 menit. Setelah beberapa jam mencari ikan, kapal tersebut berlayar kembali menuju barat laut 45 derajat dari arah barat. Sampai di titik koordinat ketiga berada pada min 1i plus 15j. Tentukanlah berapa jarak yang ditempuh dalam perjalanan berlayar. Oke, kita coba selesaikan. Di dalam soal terdapat 3 kali perjalanan kapal tersebut. Di awal kita misalkan titik A. Kapal berjalan 45 derajat. Berjalan 45 derajat dari arah timur kompas. Ingat, kompas itu utara, timur, selatan, dan barat. Berarti 45 derajat itu dari arah timur menuju ke timur laut. Timur laut itu di antara utara dan timur ya. Oke. A melakukan perjalanan menuju ke B. Sedangkan titik awal itu 2i plus 4j. Bisa kita tulis 2, 4 seperti ini. Lalu yang B itu 6i plus 8j. 6i plus 8j. Bisa kita tulis 6 dan 8 seperti ini. Dari A ke B dalam 30 menit itu akar 32 km. Akar 32 km dalam 30 menit. Oke, kita lanjutkan. Dari B menuju ke titik yang ketiga, C. 45 derajat dari arah barat. Di sini barat. 45 derajat berarti ke sebelah sana. Karena itu arah barat laut. Oke, kita lukiskan. Mohon maaf agak kurang lurus. Di sini titik C. Titik C min I plus 15J. Min I plus 15J bisa kita tulis min 1 dan 15. Oke. Setelah itu perjalanan terakhir dari C menuju ke A. Di gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh dalam perjalanan berlayar. Berarti kalian harus tahu dari jarak A ke B berapa, jarak B ke C berapa, jarak C ke A berapa. Gitu. Jarak A ke B sudah diketahui, akar 32 km. Berarti sekarang kita mencari jarak B ke C. Bagaimana? Oke.
Dalam soal di sini diketahui 32 km. Berarti coba kita buktikan kalau dalam konsep dimensi 2 vektor, mencari jarak AB adalah mutlak AB. Sama dengan mutlak vektor B dikurangi vektor A. Lalu sama dengan vektor B-nya 6 dan 8. 6, 8 dikurangi A-nya 2, 4. Berarti sama dengan mutlak 6 kurangi 2, 4. 8 kurangi 4, 4. Berarti bisa dihasilkan akar 4 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti sama dengan 16 ditambah 16, yaitu akar 32. Berarti dalam soal betul akar 32 km mencarinya yaitu dengan konsep vektor 2 dimensi. Lalu bagaimana kalau misalkan hasil kita tidak sama dengan yang diketahui sama soal? Berarti harus ada skalar K-nya. Kita kalikan berapa agar menghasilkan yang ada di soal. Nanti berlaku juga untuk jarak yang lainnya. Oke, kita teruskan. Lalu mencari jarak B ke C. Berarti caranya mutlak BC sama dengan itu min 1, 15 dikurangi 6, 8. Ingat dibalik ya. Mencari panjang BC berarti C dikurangi A. Sama dengan mutlak min 1 min 6 min 7. 15 min 8. Berarti berapa? 7. Oke, sampai sini paham ya? Lalu 15 kurangi 87 betul min 1 min 6 min 7. Oke. Lalu kita cari panjangnya. Lalu akar min 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 49 ditambah 49. Sama dengan berarti akar 40 ditambah 40, 80. 9 tambah 9, 18. Berarti 98. Berarti jarak B ke C 98 km. Lalu jarak C ke A. Jarak C ke A berarti mutlak CA. Berarti sama dengan mutlak vektor A. A-nya itu 2 sama 4. Dikurangi C-nya min 1, 15. Oke, ini 15 ya. Sama dengan mutlak 2 min 1, 3. 4 kurangi 15, 11. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat plus 11 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 121. Jadi sama dengan akar 130. Jadi jarak A ke B akar 32, jarak B ke C akar 98, jarak C ke A akar 130. Oke. Bagaimana kalau bukan akar, Pak? Ingin hasilnya? Bisa. Akar 32 hasilnya berapa? Akar 98 hasilnya berapa? Akar 130 hasilnya berapa? Nanti kalian jumlahkan, lalu kalian pasti dapat hasilnya. Jadi jumlah jarak keseluruhan perjalanan kapal tersebut yaitu akar 32 ditambah akar 98 ditambah akar 130. Akar 32 berapa?
akar 32 yaitu sekitar 5,66. Akar 98 berapa? Ditambah akar 98, akar 98 hasilnya yaitu 9,90. Ditambah akar 130 yaitu hasilnya 11,40. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 26,96 km. Oke, jadi hasilnya yaitu 26,96 km. Jadi sebelum kalian bilang tidak bisa, kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu. Kalian coba analisis, kalian coba gambarkan, lalu kalian bisa mengerjakan dengan konsep-konsep dasar yang kalian miliki di vektor 2 dimensi. Lalu ada yang tanya, di situ 30 menit buat apa? 30 menit itu buat mengetahui jika kalau yang ditanya jumlah waktu dalam perjalanan. Terus gimana mencarinya, Pak? Oke, saya jelaskan ya. Akar 32 km atau 5,66 km itu perjalanan dalam 30 menit. Dalam jumlah keseluruhan itu 26,96 km. Berapakah waktunya? Di dalam konsep perbandingan pernah diajarkan 5,66 km dibanding 26,96 km jika dikali jumlah waktu itu akan menghasilkan 30 menit. Berarti kita akan mencari jumlah waktu. Berarti jumlah waktu sama dengan 30 dikali 26,96 km dibagi 5,66 km. Jadi jumlah waktunya adalah 142,90 menit. Bisa kita jadikan jam, berarti tinggal dibagi dengan 60 karena 1 jam ada 60 menit. Jadi jumlah waktu yang ditempuh adalah 2,38 jam. Oke, mudah-mudahan ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap stay di rumah, jaga kondisi kesehatan, tetapi kita tetap bisa belajar bersama-sama. Oke, saya Jeffrey Swadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.